KPI Podcast Season 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KPI, balik lagi di KPI Podcast, podcastnya KPI Season 2. Nah, di episode kali ini masih barengan sama saya, Nazala Romisnia. Kita bakal ngebahas tentang, menarik nih, tentang Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, di sini kita udah kedatangan rekan ya. Boleh kenalin dong siapa ini namanya, asalnya dari mana nih rekan kita? Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kenalin, aku Fathia Syifa'ul Qulub, mahasiswa KPI 2020. Iya, ini Syifa, apa kabarnya nih? Gimana kabarnya Syifa? Baik, alhamdulillah, selalu baik insya Allah. Sekarang posisinya di mana, Syifa? Aku posisi di rumah di Tulung Agung. Oke. Panggilannya Syifa aja. bener ya? Syifa atau mau dipanggil Kulub atau Iya, Syifa. Fathia nih? Oke, Syifa. Tadi ya, kalau buat bercandaan bisa dipanggilnya Kulub, tapi panggilnya Syifa aja. Oke. Berarti ini, dari mana tadi asalnya? Dari Tulung Agung, Jawa Timur. Oke. Nah, Syifa ini kan mahasiswi KPI 2020 nih. Kesibukannya apa nih di luar kuliah, selain kuliah? Karena kan sekarang lagi libur ya, benar nggak? Iya, lagi libur, alhamdulillah. Kalau kesibukannya sih ya di rumah aja, bantu-bantu orang tua gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya, sama ada ya ngajarin tahfidz beberapa anak-anak, nggak banyak tapi. Nah ini udah nyerempet nih. Oke, tadi kan sempat ya tahfidz ya. Nah ini kita bakal ngebahas tentang tahfidz nih, sahabat KPI bareng sama Syifa. Nah Syifa ini kan infonya nih yang kita dapat. Alhamdulillah ya, Masya Allah, ternyata Syifa ini sudah hafizah 30 juz ya, benar? Insya Allah. Iya, benar. Iya, nggak apa-apa. Ini kan bukan ria ya, gimana? Ini tuh sebagai motivasi juga gitu kan buat yang lainnya, nggak apa-apa. Iya. Nah, Iya, nggak apa-apa. kita kembali ke awal nih. Kembali ke flashback-nya Syifa nih. Dulu motivasinya apa sih buat ngafal Al-Quran? Sebenarnya aku sih dulu nggak punya niatan pengen banget jadi hafizah gitu. Dulu nggak ada kepikiran kayak gitu sih. Cuman sambil waktu berjalannya waktu lihat kok teman-teman banyak ya, kok teman-teman udah pada selesai ya, gitu. Kita ada motivasi sendiri gitu. Gitu. Jadi ya apa ya, motivasinya ya pengen salah satu cara untuk membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua itu ya ini salah satu caranya. Benar banget. Aset akhirat ya istilahnya. Gitu. Iya, tabungan. Boleh diceritain nggak, Syifa, dulu awal perjuangannya ngafal Al-Quran itu? Karena kan 30 juz itu nggak bisa dibilang mudah gitu ya. Banyak perjuangan. Flashback. Aku kenal sama Quran itu kan memang dari kecil, dari TK itu kan udah belajar baca. Cuman serius untuk menghafalnya kan mulai dari SMP kan. Kalau SD itu cuma ya 30 juz lah, juz 30 salah. Juz 30 gitu kan. Mulai serius itu di SMP gitu kan. Itu ya mondok bukan? Iya. Oh, iya. Pondoknya di Pesantren Baitul Quran Sragen ya. Kalau yang punya saudara mau SMP SMA bisa. Promosi ya?
Iya, lanjut sih, Pak. promosi. Tanya. Ya, waktu itu kan yang namanya belajar itu kan kita dari nol. Kalau yang program SMP itu kan memang dari nol waktu itu. Jadi kita belajar tahsin dulu ya kayak ya tahsin dulu kayak gitulah. Nah, waktu itu aku satu kelas itu ada 34 anak, kelas 7. Terus semua semester 1 apa bulan pertama belajar tahsin udah pada lulus tahsin gitu kan. Semuanya lulus gitu kan. Terus giliran aku kok aku nggak lulus ya. Iya. Aku lulus tahsin itu terakhir berdua sama temanku. Lulus tahsin terakhir. Kalau biasanya teman-teman itu tes tahsin itu di masjid gitu ya. Kalau aku nggak, khususan yang terakhir itu di kantor. Dan itu ngedek banget ya, Masya Allah. Iya. Di kantor dan itu sama Ustadz ya gimana ngedek cuma berdua. Biasanya kalau teman-teman itu kan pada berlima bikin halakoh gitu kan sama Ustadznya. Dan ini aku sama temanku tuh berdua di kantor dan itu ya memorable banget ya, nggak bakal lupa. Nah, Syifa ini tadi, mungkin ini sahabat KPI ada yang belum tahu nih sama tahsin nih. Syifa mungkin bisa dikasih tahu sedikit tahsin tuh apa sih? Oh iya, tahsin itu belajar tentang membaca Al-Quran gitu ya. Tahsin itu jadi gimana sih caranya baca Al-Quran gitu kan. Kan ada hukum-hukum tajwid, tentang makharijul huruf, terus apalagi lompat ya makharijul huruf dan sebagainya itu kan itu nanti kita belajar tahsin dulu biar bacaan kita bagus, biar bacaan kita benar, itu kita belajar tahsin dulu baru nanti ke jenjang tahfidz tuh. Oke, berarti tadi Terus dari tahsinnya Syifa berapa lama itu tadi durasi waktunya nyampe akhirnya masuk ke tahap tahfiz? 4 bulan kayaknya, 4 atau 3 bulan gitu. Ya, Masya Allah. Dan lainnya cuma sehari. Oke. Tapi ya apa. Terus untuk mulainya kan aku yang terakhir nih lulus tahsin. Otomatis kan teman-temanku yang lain itu kan udah pada mulai menghafal gitu kan. Jadi aku ketinggalan jauh banget gitu. Mereka udah ada yang juz 2, juz 3, aku masih kan metodenya kalau dari pondokku dulu waktu itu juz 30, 29, 28, baru 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Nah, teman-temanku udah ada juz 1, juz 2, juz 3 gitu. Aku masih berkecimpung di juz 30 dan 29. Sampai akhirnya dan nggak ada progres di situ, nggak ada. Jadi kayak aku tuh nggak punya semangat gini. Aku mikirnya gini waktu itu. Ya udahlah orang aku juga lulus tahsin terakhir. Ya kalau aku segini-gini aja ya wajar dong gitu kan. Kan mulainya kalian duluan gitu. Iya. Berarti sempat. Tapi waktu kayak aku tuh kayak untuk menghafal gitu ya. Menghafal itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kewajibannya kan harus setoran setiap hari. Oh, iya. Ya udah, menghafal itu cuma sekedar mewajibkan menggugurkan kewajiban. Tapi waktu itu di kelas 9 itu aku baru dapat pencerahan gitu kan, baru punya spirit untuk menghafal itu yaitu di kelas 9 gitu. Waktu itu apa namanya? Gimana ya? Waktu itu tuh sibuk-sibuknya kan kelas 9 kan tryout dan sebagainya. Nah, itu sibuk-sibuknya gitu tuh aku malah ada pencerahan gitu kayak kamu tuh selama ini ngapain aja gitu kan. Kamu tuh nggak pintar-pintar banget kan. Kamu masuk sini tuh buat apa? Kalau masuk sini cuma buat kalau masuk sini cuma ngikutin apa kata orang tua aja gitu kan. Di rumah aja kalau gitu nggak usah kemana-mana, ngikut di rumah aja bantuin orang tua kan itu udah birrul-walidain namanya kan. Nah, waktu itu terus ngapain harus jauh-jauh ke Jawa Tengah? Ngapain harus
pisah gitu kan. Terus ya udah kalau orang tua tuh pengennya aku jauh-jauh di sekolahin ke sini tuh buat belajar Quran, buat menghafal Quran, ya udah diseriusin. Kenapa dari dulu nggak ada greget sama sekali buat itu gitu. Padahal itu waktu tryout. Aku tryout nggak ngerjain soal tapi mikirin itu. jadi akhirnya ya terus waktu jam mahfid sore itu aku banyak sharing sama musyrifah ya. Waktu itu musyrifahnya tuh kakak kelas, jadi apa namanya klub gitu. Gini kak, gini. Terus dapat sharingan, terus dia bilang ya udah, ya kalau kamu udah punya pikiran kayak gitu, itu nggak apa lagi sekarang, it's your chance gitu kan. Kamu mau apa sekarang? Kalau kamu udah punya pikiran kayak gitu, kamu mau apa sekarang? Gitu kan. Direalisasikan. Gitu. Ya udah kamu, terus akhirnya beliau ngasih aku target. Gitu kan kalau hari-hari biasa itu kan targetnya 2 kali, pagi sama sore. Yang waktu itu kan tryout jadinya pagi itu nggak ada tahfidz, jadinya sore aja. Iya sore aja. Kadang-kadang juga nggak ada soalnya kalau ada bimbel gitu juga nggak ada. Nah, di situasi yang sibuk-sibuknya banget itu, musyrifah aku tuh ngasih target. Gitu kan. Kamu hari ini setoran 1,5 halaman, titik nggak pakai koma. Padahal itu tryout matematika. Terus gimana ya 1,5 halaman nih? Susah sih kan. Ini ayat ini jusnya susah gitu kan. 1,5 halaman tryout. Pilih mana gitu kan. Ada dilema sendiri. Tapi oke lah bismillah gitu kan. Allah itu aku ngerjain soal itu gimana pun aku belajar itu ngerjain soal itu nggak 100% benar pasti belajar nggak belajar gitu kan. Nah tapi kalau murajaah gitu kan kamu persen pasti nanti ada hasilnya gitu kan. Kamu nggak persiapan ya nggak ada. Jadi akhirnya pagi aku akan sendiri pagi itu bangunlah jam 3 setengah 4 lah, sholat habis itu langsung ke masjid biar nggak ngantuk, langsung ke masjid itu langsung persiapan sampai subuh. Nah habis itu kalau biasanya teman-teman habis subuh itu langsung belajar buat tryout, aku kasih 15 menit lah buat baca-baca dulu, baca-baca yang aku mau setoran hari itu. 1,5 halaman itu aku baca berkali-kali, baca aja nggak dihafal, cuma dibaca aja gitu kan. Nanti hafalnya setelah tryout. Habis itu pulang tryout, teman-teman tuh pada jajan, teman-teman pada istirahat, pada tidur. Aku nggak, aku langsung taruh tas, terus langsung ke masjid. Hafal, itu baru menghafal gitu kan. Nanti siangnya kalau kakak musyrifahnya pulang sekolah, aku setoran. Kak mau setor gitu. Ini. Oke, kita itu sih. Mulai dari situ aku mulai greget. Ya. Oke. Nah, Syifa, surat nih yang paling susah. Menurut Syifa, apa nih? Surat yang paling susah. Sebenarnya surat itu ada satu surat itu pasti ada bagian gampangnya, ada bagian susahnya. Jadi yang bagian susah itu biasanya dia yang tentang hukum-hukum. Kalau itu tentang, tapi ada juga bagian hukum-hukum yang gampang kayak hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti dan seterusnya gitu kan. Itu kan hukum tentang mahram gitu kan. Tapi itu kalau tapi itu nanti diurutin aja, tinggal diurutin. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum itu nanti diurutin sampai seterusnya nanti udah gitu kan. Tapi ada juga yang susah gitu kayak tentang haid surat An-Nisa itu. Jadi setiap ayat itu ada
posisi di mana dia gampang, ada juga yang susah gitu. Kalau menurutku sih gitu ya. Oke. Oke nih. Nah, kalau murojaahnya nih sekarang berapa kali dalam seminggu untuk Syifa? Gimana? Itu yang sekarang jadi perjuangan ya murojaah itu. Perjuangan sebenarnya ya? Murojaah itu harusnya iya perjuangan sebenarnya. Menurut saya itu harusnya setiap hari, kalau aku setiap hari setiap hari harus baca ya. Setiap hari harus baca, terus nanti ya setorin lah seminggu. Kalau aku sih sebisa aku ya, sebenarnya kurang maksimal kalau sehari-hari sebenarnya aku kurang maksimal karena ya seminggu sekali lah. Kalau aku sih seminggu sekali baca tilawah bil ghaib gitu. Tapi sebenarnya itu kurang maksimal. Cuman ya memang agak susah. Sebenarnya lebih baiknya itu kalau kata ustadku itu jadi gimana ya? Baca dan juga dengerin biar nggak lupa. Oke. Dicatat nih buat sahabat KPI ya, yang lagi berjuang juga menghafal Al-Quran. Nah, ngomongin berjuang menghafal Al-Quran nih, Syifa. Kalau dari Syifa sendiri nih, dengan perjuangan yang udah Syifa lewatin tadi, ya, jadi apa nih pelajaran dari Syifa buat sahabat KPI, biar mudah gitu loh buat ngafal Al-Quran itu gimana, Syifa? Iya, biar mudah ya. Sebenarnya aku pernah berada di posisi yang kayak sulit banget gitu. Waktu itu kelas 11 itu aku dapat amanah jadi OSIS gitu kan. Kelas 10 deh, kelas 10. Kelas 10 itu aku dapat amanah jadi kayak OSIS gitu. Tapi dia di pesantren gitu. Jadi nggak cuma ngurusi kegiatan sekolah, tapi juga ngurusi kegiatan keasramaan gitu. Jadi agak sibuk gitu kan setiap hari dari pagi sampai pagi lagi tuh ada aja tugas-tugasnya gitu kan. Nah itu kan otomatis kan membagi waktu gitu kan. Mau sekolah, menghafal sama tugas OSIS itu tadi. Di situ ada yang pelajaran berharga banget buat aku bahwasanya kalau kamu gimana ya? Kalau kamu punya satu keinginan gitu, satu keinginan itu ya fokus di situ. Kamu nggak bisa pilih dua ya, jadi itu kamu nggak bisa memilih dua-duanya gitu. Jadi kan aku punya 3 choice ya waktu itu. Kamu pilih sekolah, kamu pilih OSIS, atau kamu pilih menghafal, pilih Al-Quran gitu kan. Aku pengen pilih OSIS, pilih sekolah sama menghafal gitu kan. Tapi aku nggak bisa juga ninggalin OSIS gitu kan. Nah di situ aku akhirnya oke, nggak bisa aku kalau kayak gini terus aku nggak bisa. Akhirnya aku pilih satu, oke aku pilih menghafal gitu kan. Udah ya wallahu alam aku pokoknya pilih ini gitu. Aku bilang sama menteri kepala stafku waktu itu, Kak aku mau fokus dulu di sini gitu. Oh ya oke, nanti aku bantu gitu kan. Terus nanti waktu sekolah ya diakalin aja gitu kan. Nah value-nya aku gini, life is choice kan, ya kan life is choice. Nah ketika kamu nggak milih, ya maka itu pilihan kamu. Gitu kan. Nah sedangkan ketika kamu sudah memilih, gitu kan, hal yang terbesar yang akan kamu lakukan adalah gimana caranya kamu merealisasikan pilihan kamu. Jadi gimana seberapa besar keinginan kita gitu kan. Kamu tuh pengen gimana sih? Kamu tuh mau menghafal Quran nggak sih? Gitu kan. Itu cuma satu. Kamu mau atau enggak? Kalau kamu nggak mau, ya udah lepas. Kalau kamu mau, seriusin. Oke. Insya Allah bakal mudah kalau kamu memang benar-benar serius. Oke. Makasih ya Syifa udah berbagi pengalaman yang ngafal Al-Quran. Semoga
Semoga sahabat KPI termasuk Bella juga ini termotivasi buat ngikutin jejaknya Syifa buat jadi hafizah 30 juz. Amin. 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 Nah, oke, untuk sahabat KPI jangan lupa ya untuk dengerin podcastnya KPI di YouTube dan Spotify-nya official KPU MY. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya official KPU MY. Nah, sebelum kita tutup, kita mau kasih jargon KPI dulu nih ya, bareng-bareng sama Syifa juga. Jel kasih apa ya, Syifa? Siap? Oke. KPIUMY berilmu, beradab, berdaya guna. Berdaya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. KPI Podcast Season 2.